سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي وأمحلتني وتسترني رغم أني أنيت لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والأبيد رحيم بكل الورى والأبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع العسى كل حين يزيد فقد قلت في العين لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد فإن تعف عني فذا يوم عيد السلام عليكم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Ingkang kula bekteni guru kita Habib Abdullah bin Ali Alkab. Alhamdulillah beliau sampun dawuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku semuanya, santriwan santriwati majelis Ahad pagi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam monggo dipun kunjukaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga baginda Nabi berkenan mengakui kita semua sebagai umatnya, dan besok akhir zaman beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo kajian Ahad pagi dipun bikak kanthi wawasan umul kitab ala hadiah li syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah majlis Ahad pagi yang saya hormati semuanya dan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita karunia pertolongannya sehingga dimudahkan kita untuk bisa hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala yang sebesar-besarnya. Mestinya kan kita di rumah ibadah, nggih. Betul. Naumus shaimi ibadah. Kanjeng Nabi mengatakan tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Mestinya kita kan di rumah mau ibadah, ini ceritanya. Saya juga tadi sudah ngantuk popwol ngantuknya. Maksudnya mau ngibadah tadi. Tapi alhamdulillah kok dikuatkan bisa datang ke tempat ini. Mudah-mudahan diganti dengan pahala yang sebaik-baiknya, sebesar-besarnya dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, kita ini diminta oleh Allah Ta'ala itu untuk menegakkan sebab, iqamatus sabab. Kita ini sebagai manusia hidup di atas dunia itu dituntut oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan apa? Yang namanya sebab. Maksudnya menegakkan sebab apa? Karena di dunia ini adalah negeri sebab. Menegakkan sebab itu melaksanakan perkara-perkara yang bisa mendatangkan satu kebaikan, akibat yang baik untuk kita. Itu iqamatus sabab. Kita ini kalau ingin dapat akibat, maka kita harus mengerjakan sebabnya dulu. Karena negeri ini negeri sebab akibat. Di dunia ini kehidupannya kita bisa mendapatkan akibat bila kita menjalani sebab. Nah, sebab itu ada sebab-sebab urusan duniawi, ada sebab-sebab urusan agama dini atau ukhrawi. Nah, kita harus melaksanakan itu semua. Karena Allah Ta'ala sudah menentukan buat kita hidup di atas dunia harus menegakkan sebab-sebab. Yang ingin pintar, yang ingin dapat ilmu, ya sebabnya harus sinau, harus ngaji, harus nyantri. Itu sebabnya. Tidak mungkin orang dapat akibat dia langsung pintar, dia dapat ilmu kalau tidak ada sebabnya, kan gitu. Orang ingin dapat hasil, ingin dapat harta, ingin dapat sesuatu, maka dia harus mencari sebabnya, harus bekerja, baru dia mendapatkan hasil, kan begitu. Pahala dari Allah, janji-janji yang Allah berikan, Allah akan sampaikan kepada kita, dapat syurga, dapat ridhonya Allah, dapat kedudukan yang tinggi, derajat di sisi Allah. Itu ada sebabnya. Apa? Iqamatus sabab. Kita harus menegakkan sebab itu, kita harus kerjakan, yaitu ibadah. Ya, kita kudu sholat, kita kudu puasa seperti saat hari ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang sebelumnya. Wabil khusus ibadah puasa kita Allah Ta'ala terima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini harus, sudah jadi keharusan buat kita. Maka barang siapa yang dia menegakkan sebabnya dengan menjaga syarat-syaratnya, menegakkan sebab-sebab kebaikan. Kita ambil contoh, kita kalau ingin dapat kemuliaan, keridhaan dari Allah, pahala yang besar, janjinya Allah, kebaikan dunia akhirat kita dapat,
maka kita harus menjalankan sebab yang namanya ibadah ketaatan. Nah, ketaatan ini kalau kita kerjakan, namun dengan apa? Dengan kita mohon kepada Allah sehingga kita dijadikan ibadah kita tadi diterima, dan ibadah tadi kita kerjakan dengan baik. Syaratnya ibadah tadi dikerjakan dengan apa? Dengan ikhlas. Ibadah tadi dikerjakan dengan tulus, ya. Ibadah tadi dikerjakan dengan mengharap ridhonya Allah, dan kita mohon kepada Allah setelah kita beribadah, setelah kita melakukan ketaatan, kita minta kepada Allah, ya Allah terimalah amal ibadah saya. Nah, orang yang seperti ini nanti kalau sudah dapat pertolongan, kekuatan dari Allah, dia bisa berbuat amal, melakukan sebab-sebab kebaikan, kemudian amalnya tadi diterima oleh Allah, hingga amalnya tadi diterima oleh Allah walau qalil, walaupun amalnya tadi sedikit. Kita kalau mengerjakan sesuatu kebaikan itu, kalau kita kerjakan dengan baik dan kita mohon supaya diterima, syarat-syarat ketaatan tadi yang walaupun sedikit kita kerjakan, maka ibadah tadi diterima oleh Allah. Nah, kalau ibadah tadi diterima oleh Allah, walaupun amal yang kita kerjakan, taat ibadah tadi kita sedikit sekali, tapi kalau sudah diterima, yudha'ifhu ad'afan katsiratan, maka Allah melipat gandakan amal taat yang sedikit tadi di sisi Allah. Allah lipat gandakan sampai kelipatan yang sangat banyak. Maka kata ulama bagaimana? Wa idza uqimat alaihil mawazin, maka amal ibadah yang sedikit yang diterima oleh Allah kemudian dilipat gandakan oleh Allah, ini besok di hari kiamat amal yang sedikit tadi kalau ditimbang di atas mawazin, timbangan-timbangan, amalnya tadi diletakkan di atas timbangan, kemudian di satu sisi timbangan yang lain dibandingkan dengan ibadahnya seluruh penduduk langit dan bumi, amal yang sedikit yang diterima Allah ditaruh, dibandingkan, ditimbang dengan amalnya seluruh penduduk langit dan bumi, mabayasil makan, maka lebih berat amal yang sedikit tapi diterima oleh Allah. Jadi bagaimana? Jadi kita ini kalau beramal, berbuat kebaikan, termasuk ibadah puasa, perhatikan amal tadi bisa diterima oleh Allah. Yang penting bukan banyak-banyaknya dulu, tapi yang penting amal ini bisa diterima oleh Allah, terutama puasa. Nah, sedangkan puasa itu ibadah yang berat. Kalau sholat kita kerjakan berapa menit? 5 menit kelar. Puasa kita kerjakan berapa menit? 5 menit selesai. Umroh kita kerjakan berapa menit? 2 jam selesai umroh. Jih Pak Haji, umroh itu cuma 2 jam selesai, ya. Itu pun sudah lama 2 jam itu. Kalau cepat mah Masjidil Haram kosong setengah jam kelar, 1 jam rampung, ya. Cepat sebentar. Orang haji pun ada waktunya, paling cuma 1 bulan. Itu hitung perjalanan PP, ya. Kalau mulai ibadahnya kan mulai wukuf di Arafah, nah waktunya tidak lama, ya. Tapi kalau puasa ini betul-betul ibadah yang berat. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan as-shaumu nisfus sabri. Ibadah puasa itu ibadah yang seperti orang melatih setengah daripada kesabarannya. Ibadah puasa itu satu bentuk ketaatan yang menguji kesabaran kita. Makanya pahalanya besar. Allah simpankan pahala tadi di sisi Allah sendiri, rahasia. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Pahala puasa itu khusus untuk saya, kata Allah. Nanti sayalah sendiri yang langsung akan membalasnya. Nah, maka dari itu ibadah puasa ini kita berusaha untuk kita kerjakan sebaik-baiknya.
sehingga puasa kita ini sempurna. Nah, puasa yang baik, puasa yang sempurna itu bagaimana? Puasa yang baik, puasa yang sempurna adalah bentuk ibadah puasa yang kita kerjakan dari segi zahir dan batinnya. Puasa yang baik itu adalah apa? Adalah ibadah yang dikerjakan dari dua sisi, suratan wa ruhan. Jadi di dalam ibadah itu sendiri secara umum ibadah itu terbagi menjadi dua. Ibadah yang dikerjakan manusia ada suratan, gambaran luarnya, ibadah segi zahirnya, waruhan, dan ibadah tadi punya sisi batinnya, rohnya. Semua ibadah. Jadi ibadah itu tidak cuma luarnya saja, tapi ada batinnya yang harus dikerjakan. Dua-duanya ini harus kita kerjakan. Seperti ibadah puasa. Puasa ini ibadah yang ada puasa itu zahir dan batinnya. Puasa dari segi suratan atau ruhan dan ruhannya. Nah, puasa dari segi suratuhu, gambaran puasa dari segi zahir, yaitu yang dijelaskan oleh para alim ulama, dijelaskan oleh para fuqaha, ahli fikih, yaitu apa? Al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa an kulli muftirati. Puasa dari segi zahir yaitu puasa mencegah diri dari segala hal yang bisa membatalkannya, makan, minum, dan semua hal yang bisa membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar shadiq, yakni masuk waktu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari masuk waktu maghrib, ma'an niyati, diiringi dengan menetapkan niat, berniat di malam hari. Ini kata ulama, ya. Faman akala au syariba, maka barang siapa dia puasa, dia makan di tengah-tengah puasanya, au syariba, atau dia minum, karena sebab apa? Sengaja dia tahu itu, maka batal puasanya. Atau dia berpuasa tapi lupa, dia di malam hari lupa, tidak berniat. Karena syarat orang yang berpuasa itu pertama apa? Rukun puasa itu tabyid, niat yang diinapkan di malam hari. Jadi kalau kita puasa, niatnya itu mulai malam hari, sejak tenggelamnya matahari masuk waktu maghrib sudah boleh niat sampai waktu fajar, sampai masuk waktu subuh, itu batas terakhir. Maka barang siapa dia lupa berniat, hukumannya wajib baginya al-imsak. Ia juga tetap tidak boleh makan dan minum sampai tenggelamnya matahari. Dan bulan depan puasanya harus diqadha. Karena apa? Karena dia lupa menetapkan niat di malam hari ketika dia berpuasa. Nah, ini puasa dari segi apa? Dari segi surah, gambaran zahirnya. Dan barang siapa waman akala au syariba fi naharihi wa huwa abidun alimun mukhtarun batala shaumuh. Siapa-siapa saja yang dia di siang hari saat berpuasa dia makan, minum, dan melakukan hal yang membatalkannya di siang harinya, amidun, sengaja, alimun, tahu, mukhtarun, dia kerjakan sendiri tanpa dipaksa orang lain, ya, maka orang ini bagaimana? Batala shaumuh, batal puasa. Wa in kana nasiyan, maka kalau dia itu tengah-tengah puasanya dia makan atau dia minum atau melakukan hal yang membatalkan karena sifatnya nasiyan, lupa, au jahilan, atau baru masuk Islam, jadi dia belum tahu kewajiban orang yang berpuasa, syarat dan rukunnya, au mukrihan, atau orang tadi dipaksa, ya, ditangkap sama orang mau disembelih, ayo minum ndak, batal no, mokel no, kalau ndak tak sembelih kamu.
Bagaimana? Minum tidak apa-apa, tapi jangan 1 galon. Ya. Nah, orang yang dipaksa minum ini bagaimana? Lupa atau karena sebab dia baru belajar agama jadi belum tahu bagaimana syarat rukun puasa, atau dia makan minumnya karena dipaksa, lam yabtul shaumuh, puasanya tidak batal. Ini hada hiya suratus shaum. Ini zahirnya puasa. Maka puasa yang seperti ini manusia bisa mengerjakan, orang dewasa mukallaf bisa mengerjakan, orang yang balik berakal bisa mengerjakan, orang anak kecil yang belum balik juga banyak yang puasanya tutup 30 hari, orang gila pun banyak yang tidak makan juga kuat. Jenapa je? Orang gila tuh kuat loh tidak makan. Kok tidak makan? Udah tidak kepanasan kok. Kaki tidak pakai sandal kuat kok. Tidak masuk angin. Kita di rumah pakai baju masih masuk angin. Orang gila itu telanjang tidak pernah ngeluh masuk angin. Kuat orang gila sama kita. Nah, ini dari segi zahirnya semua orang bisa ngerjakan. Bahkan binatang pun banyak yang bisa puasa. Ada ikan itu yang mereka ini kalau musim kering sungainya itu surut 3 bulan 1 musim tidak makan tidak minum kuat. Binatang saja bisa seperti itu. Kepompong ulat itu untuk jadi kupu-kupu 1 minggu dia itu puasa, tidak makan tidak minum kuat. Nah, kalau puasa dari segi zahir ini semua siapapun bisa mengerjakan, semua bisa semua bisa melakukan hal ini segi zahirnya saja. Nah, asal menurut ulama fikih itu syarat rukunnya terpenuhi, sah. Sah itu bagaimana? Sah pekerjaan tadi dan tidak perlu mengulangi lagi. Dapat pahala enggak? Sebentar. Diterima enggak oleh Allah? Lihat dulu. Karena apa? Karena ibadah itu ada 2 sisi. Sisi yang zahir yang tadi, ada sisi yang batin. Nah, ibadah itu 2 sisi ini harus kita kerjakan. Yang zahir ya dikerjakan, yang batin juga dijalani. Nah, sekarang yang batin bagaimana? Maka rohaniyahnya ibadah, khususnya rohaniyahnya puasa, yaitu yang menyebabkan ibadah puasa itu menjadi sempurna. Dan kalau sempurna, sah secara zahir dan diterima dari segi batin. Kita diterima sah menurut ilmu fikih, syariatnya sah, dan pahala kita dapatkan nantinya insya Allah. Lah, bagaimana segi rohaniyahnya puasa? Yaitu puasa tadi dilakukan dengan menjalani adab-adabnya. Orang itu puasa, rohaniyahnya puasa itu apa tadi? Zahirnya puasa sudah kita jelaskan. Rohaniyahnya puasa bagaimana? Sama juga al-imsak, sama-sama mencegah diri. Tapi bukan hanya dari makan dan minum, itu zahirnya puasa. Adapun batinnya, rohnya puasa, wal imsaku anil athami wal muharramat. Puasa itu zahirnya itu mencegah makan minum, batinnya menjalani adab-adabnya orang yang puasa. Apa adabnya orang berpuasa? Yaitu al-imsak anil athami wal muharramat, yaitu orang yang berpuasa tadi mencegah dirinya dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan dan dosa. Wal qiyam bil faraidhi wal wajibat, dan dia melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan kepadanya saat puasa. Walladhi yasumu min anil akli wa syurbi wal jima'i, siapa-siapa saja yang dia berpuasa tidak makan minum dan melakukan hal yang membatalkan puasanya, tapi wala yasumu anil mukhalafat, tapi dia tidak mencegah diri dari pelanggaran-pelanggaran atau hal yang dilarang, fa was-shaim alladhi lahu fi siyamin siyami illa al-ana wa ta'ab, maka orang ini adalah orang yang puasanya cuma mendapatkan capek dan lelah saja.
Maka kata ulama, fa idza sumta fa ahsin. Makanya kalian kalau puasa yang baik puasanya. Begitu pula semua amal ibadah. Lah bagaimana itu adabnya orang berpuasa? Adabnya orang yang berpuasa sehingga kita nanti dapat janji Allah yang besar ya. Dapat Lailatul Qadar, dapat kebaikan semuanya. Pertama apa? Menghindari mukhalafat. Mencegah diri dari perbuatan yang melanggar aturan syariat. Seperti apa? Ulama menerangkan, dan ini bagian yang paling penting. Mungkin pembahasan kali ini cuma satu adab saja ya. Satu adab saja. Apa itu yang pertama? Famin ahammiha. Ini adab paling penting. Ada paling penting bagi orang yang berpuasa. Setelah kita menjalani dari segi hukum syariatnya. Yang pertama apa? Ayyahfadha lisanahu anil kadhibi wa anil ghibati wa anil khawdi fima la ya'nihi. Orang berpuasa itu adabnya, semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya, hendaklah ketika kita puasa kita menjaga lisan kita dari berdusta saat puasa, wal ghibah, dan ngerasani saat puasa, wa anil khawdi, dan daripada berbicara yang terlalu larut kepada pembicaraan la ya'ni, yang tidak ada manfaatnya. Kalau puasa itu lebih baik diem, tidak usah ngomong yang kesana kesini tidak jelas. Wasukutuhu tasbih, diamnya orang yang puasa itu malaikat nulis pahalanya seperti kita pahala orang yang bertasbih, mengucapkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Sedangkan kalimat tasbih ini mal'an ya, mizan, yamla'ul mizan, memenuhi timbangan mizan. Kalau tidak bisa bicara yang manfaat, diam. Hindari dusta atau ghibah. Sedangkan dusta atau ghibah ini hobinya kita. Satu hari kita tidak bohong, pusing kepala kita. Satu hari tidak ghibah, bu, asam urat kambuh ya. Ghibah ini masya Allah, ulama mengatakan ma azhala maksiatil ghibah alal lisan. Alangkah gampangnya maksiat ghibah ini kalau di lisan kita, wenteng, mudah. Coba bu, tadi ibu dari subuh pas begitu imsak sampai sekarang ghibah enggak? Ya, ini yang bawa kereta enggak sampai-sampai. Sudah jam segini aku tiwas sayu dandan durung teko-teko, Pak ini ngendi? Sudah ghibah bu. Mana ini yang jemput? Yang diributkan tukang jemputnya ya. Ini ghibah bu. Ibu kalau satu hari saja bu tidak ghibah bu, mustajab doanya ibu ya. Satu Ramadan tidak ghibah, wali jenengan Pak, insya Allah jadi wali Pak, minimal wali murid ya. Tidak ghibah itu, masya Allah. Lah padahal ghibah ini menggugurkan pahala. Jadi kata Nabi bagaimana? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa, dia sudah niat, dia tidak makan, tidak minum, sudah haus, sudah lapar, tapi tidak dapat kecuali cuma haus dan lapar, sudah syarat terpenuhi, tapi kenapa kok masih tidak dapat apa-apa? Yaitu tadi adabnya tidak dijalankan. Hindari dusta dan ghibah. Bagaimana? Ulama mengatakan al-ghibah, ghibah ini tidak muncul kecuali dari apa? Takhlid, daripada engkau banyak kumpul sama orang, sering duduk-duduk, nongkrong-nongkrong sama orang. Makanya kalau bulan puasa sebisa mungkin kita hindari sebab-sebab yang bisa timbul perghibahan nasional. Nah, kalau sudah duduk 1, 2, 3 orang sudah mulai nawaitu ya toh. Paham tuh bu ya, difahamin ya. Hindari, dimpet sik bu, jangan dulu. Ini daripada puasa kita remuk ya, lebih baik ditahan dulu, jangan
jangan ghibah, tahan dulu. Ini yang bisa merusak pahala kita. Kita sudah capek, sudah lelah, tidak digaji. Jenengan 1 bulan kerja sama tuannya tidak digaji. Katanya kita, loh Pak, oh saya ini sudah kerja sebulan kok saya tidak digaji. Lah kamu kerjamu tidak sesuai yang saya mau kok. Saya suruh ngangkat tembok malah jenengan ngangkat pasir. Saya suruh nyuci piring malah nyuci rumahnya orang. Ya tidak saya gaji. Jadi apa sih? Lah kita sudah capek, haus, lapar, jangan sampai tidak digaji oleh Allah. Ya, hindari itu. Yang kedua, yang terpenting berikutnya, wa ayyahfadha ainahu wa udunahu anin nadhari aw istima'i ila ma la yahillu lahu. Yaitu orang yang puasa, rohnya puasa, adabnya orang puasa, ia menjaga pandangan matanya dari memandang yang diharamkan. Ya, bapak-bapak jangan lihat TikTok ibu-ibu itu. Ya, yang mbak-mbak ibu-ibu juga gitu, santri. Jangan lihat bapak-bapak. Ya, itu tidak dihalalkan. Maksudnya melihat di sini apa? An-nadharu bisyahwah. Termasuk perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Di antaranya apa? Al-kadzib wal ghibah wan nadhar bisyahwah. Dusta, ghibah, ngerasani, memandang dengan syahwat, dengan nafsu. Nah, makanya kalau puasa tahan-tahan lihat di televisi. Tahan-tahan, HP itu dikontrol. HP itu lihatnya disaring. Jangan sampai kita kasihkan lihat yang joget-joget. Gugur Pak puasanya kita. Apalagi ngabuburit. Puasa kurang setengah jam berbuka, jam 5 ngabuburit. Mau kemana? Cuci mata Ustaz. Nah, mau lihat yang bening-bening. Itu kalian itu bening. Ya. Gugur puasanya, habis pahalanya. Sia-sia dijaga. Wal udun, telinga dijaga dari apa? Anil istima'i, sama mendengarkan ila ma la yahillu lahu, mendengarkan hal yang dihalalkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan orang ghibah, sama. Loh Ustaz, saya cuma dengarkan, yang dosakan yang bicara. Kata ulama, al mustami' itu syarikun fil ithmi. Orang yang nyimak, dengarkan, dosanya sama dengan orang yang ngucap ghibah itu sendiri. Ya kan? Apalagi telinga kita ini panjangnya radius 2 km. Orang ghibah di pojok itu dengar, wah ternyata ini berita hot. Subhanallah, ini radarnya tajam ini, 4G ini ya. Telinga kita ini ngapai tentang orang itu cepat dengar ya. Aib-aibnya orang itu cepat sekali dengar. Nah ini kita tahan telinga kita. Jangan kita gampang-gampang dengarkan hal yang tidak dihalalkan. Ya, ini dijaga. Kemudian bagaimana? Termasuk di antara adabnya orang yang berpuasa, wa ayyahfadha batnahu an tanawulil harami wa syubhati khususan indal iftar. Orang yang berpuasa itu adab yang paling penting, ia menjaga perutnya agar supaya tidak dimasukkan ke dalam perutnya hal yang haram, makanan yang haram, bahkan yang tidak jelas sekalipun, alias syubhat. Syubhat ini harus dijauhi. Kenapa? Karena ini penting buat nilai ibadah puasa itu sendiri khususnya, dan semua ibadah kita nantinya, khususan indal iftar, terutama saat kita berbuka. Terutama saat kita berbuka. Saat kita berbuka, yajtahidu jiddan alla yuftira illa alal halal. Usahakan sekuat mungkin kita tidak berbuka kecuali dari makanan yang halal. Jangan sampai nyentuh haram, syubhat pun jangan. Makan yang halal. Kenapa? Karena halal ini jaminan diterimanya semua ibadah kita. Ya, semua ibadah kita diterima. Dalam sebuah riwayat
disebutkan bagaimana barang siapa ya yang ia itu makan makanan yang haram, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Barang siapa yang makan makanan haram, puasanya tidak diterima oleh Allah. Barang siapa yang makanannya haram, doanya tidak diterima oleh Allah. Bahkan bila seseorang itu membeli satu pakaian yang harganya 10 dirham, tapi 1 dirhamnya ada uang haram, dipakai pakaiannya tadi, dipakai untuk ibadah sholat, maka Allah tidak menerima sholatnya selama pakaian tadi menempel pada badan dan tubuhnya. Kenapa? Karena ada uang haramnya bercampur. Kalau yang cuma nempel badan itu menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah, bagaimana dengan yang masuk ke dalam badan kita, jadi darah kita, jadi daging kita, jadi tubuh kita, bagaimana ibadah kita akan diterima? Maka hindari bapak-bapak, ibu-ibu, mengenai hal ini sangat penting secara umum semua ibadah, apalagi kok puasa. Sehingga para ulama dulu itu mereka mengatakan bagaimana? Mereka mengatakan undur idza sumta fandur idza sumta ala ayyi syai'in tuftir. Kalian ini kalau puasa perhatikan, kalian ini berbuka dengan apa? Jangan sampai berbuka dengan yang haram. Wa indaman tuftir, di tempat siapa kau berbuka? Jangan-jangan orang tadi rezekinya haram. Hati-hati. Ini satu isyarat dari ulama supaya kita ngati-ngati. Jangan sampai nyentuh yang haram. Ya, karena haram ini kotor. Sedangkan Allah bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Illa thayyiban. Allah Ta'ala itu bersih, tidak menerima amal hamba kecuali yang bersih. Allah itu bersih dan hanya menerima yang bersih. Kalau kita beribadah bercampur dengan yang haram, yang kotor, maka tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun anda sholatnya tiap malam sampai subuh tahajud, walaupun anda setelah mengerjakan yang wajib anda mengerjakan puasa sepanjang umur, walaupun kita sholatnya selalu di depan Ka'bah, bahkan sholat kita di dalam Ka'bah sekalipun, kata sahabat, kalau engkau itu sholatmu selalu di depan Ka'bah, tidak pernah berhenti berdiri sampai tubuhmu seperti tiang, dan engkau berpuasa sampai tubuhmu seperti busur panah melengkung saking kurusnya, maka semua ibadahmu tadi tidak ada satu pun yang diterima oleh Allah sampai engkau memperhatikan tentang perkara apa yang masuk ke dalam mulutmu ini, ke perutmu ini. Ya, sampai kau perhatikan apa yang masuk ke dalam perut. Karena ini penting sekali. Banyak sekarang orang mengabaikan perkara halal haram. Ya, riba ditabrak, yang syubhat tetap ditabrak, cari-cari dalil supaya halal. Efeknya sangat besar, tidak akan diterima ibadah kita, apalagi puasa kita hindari. Nah, ini penting. Ya, dikatakan oleh Imam Ghazali, orang itu kalau dia mengerjakan ibadah tapi dari makanan yang haram, dari makanan yang haram, kata Imam Ghazali, maka konsekuensinya 3. 1, makanan haram yang masuk ke perut itu jadi api, itu pasti. Disebutkan dalam sebuah hadis, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua anggota badan seseorang, tubuh seseorang, daging seseorang yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru, maka api neraka aula bihi, lebih layak untuk membakar tubuhnya. Jadi api, bukan jadi ibadah. Tidak ada gunanya ibadah kalau kita masukkan sesuatu yang haram, jadi api. Ya, kelihatannya enak, kelihatannya banyak, tapi sebentar jadi api. Tubuh kita layak untuk dibakar. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua,
bahwa orang yang makan makanan haram dan syubhat matrudun, terusir dari kehadirat Allah, tidak diterima masuk ke pintunya Allah, tidak diterima masuk di pintunya Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala hanya menghendaki orang-orang yang suci, bersih. Kalau kotor tidak boleh masuk pintu rumahnya Allah. Nah, tidak usah jauh-jauh, Pak. Disebutkan dalam Al-Quran, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, dan tidak diperkenankan orang yang berhadas besar untuk masuk ke dalam masjid sampai dia mandi. Jen apa jen? Orang yang berhadas besar, laki-laki yang junub, perempuan yang haid nifas, tak boleh masuk ke masjid. Di pintu rumahnya Allah saja ditolak. Kenapa? Dia bawa kotoran, dia tidak bersih, ya. Bahkan menyentuh kitabnya saja tidak boleh. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh nyentuh itu Al-Quran kecuali orang-orang yang bersih, suci. Orang yang junub, jangankan hadas besar, hadas kecil tidak boleh tandeng Quran, haram. Jadi orang yang dalam kondisi tidak bersih tidak diterima masuk ke hadirat Allah. Itu sudah gambaran orang yang dalam keadaan hadas besar saja, bahkan hadas kecil, nyentuh kitabnya, nyentuh saja tidak boleh, masuk masjid saja tidak boleh. Lantas bagaimana yang kotor dirinya, haram dimasukkan, syubhat ditelan, tidak peduli ini halal haram, pokoknya bisa makan. Ini jelas ditolak oleh Allah. Jangankan diterima, baru mau sampai depan pintu saja diusir. Matrud orang ini, wal iyadu billah, tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, orang kalau makan makanan yang haram atau syubhat, maka pintu taatnya tertutup. Jadi walaupun dia mengerjakan taat, Allah tidak menganggap dia sudah berbuat itu. Jadi dianggap belum berbuat taat. Namanya taat itu apa? Amal baik dengan dasar makanan yang baik, itu baru taat. Nah, disebutkan di dalam hadis Nabi, at-ta'atu mahzunatun fi khazainillah. Perbuatan taat itu seperti kekayaan yang disimpan, ya, seperti satu lemari yang disimpan oleh Allah Ta'ala, kekayaan Allah. Jadi taat itu seperti satu lemari milik Allah. Maka lemari ini kita akan dapatkan isinya, ada kekayaan karunia dari Allah bila lemari ini dibuka dengan apa? Kalau lemari terkunci itu dibukanya pakai apa? Kunci, ya. Maka dikatakan oleh Nabi, wa miftahuha ad-du'a. Kuncinya taat itu adalah kita banyak-banyak berdoa. Kuncinya amal taat itu berdoa. Tetapi wa asnanuhu al-halal. Gigi kuncinya, ya, apa gigi kuncinya itu? Gigi kuncinya itu makanan yang halal. Anda punya kunci, sudah doa, tapi gigi kuncinya tidak masuk. Kenapa? Beda. Kira-kira pintu lemari tadi bisa terbuka enggak? Tidak terbuka. Jadi bagaimana? Orang tidak dikatakan berbuat taat kalau belum menjaga makanannya, halal haramnya, tidak dikatakan taat. Jadi walaupun dia tiap hari umroh, tiap tahun haji, sedekahnya berjuta-juta, kebaikannya banyak, besok di hari kiamat di hadapan Allah, mana amalmu? Loh, saya sudah beramal. Tidak ada. Kau tidak berbuat amal, tidak ada taatmu, karena kau makan yang haram. Jadi tidak terhitung, kosong, tidak ada isinya. Kenapa? Kuncinya tidak bisa, tidak buka kuncinya. Yaitu kunci tadi adalah apa? Doa dan makanan yang halal. Jadi makanan halal ini penting, dan ini sering sekali, dan mungkin saya tidak sekali bicara ini di sini. Mungkin dulu-dulu saya sering ulang-ulang masalah ini karena saking pentingnya perkara ini. Dan yang halal itu yang menyebabkan anak kita jadi anak soleh, anak kita jadi anak solehah,
diri kita jadi orang soleh, istri kita jadi wanita solehah. Kenapa? Karena halal itu membuahkan hal yang baik. Dimasukkan baik, pasti buahnya baik. Nggak mungkin enggak, ya kan? Tapi kalau yang dimasukkan kotor, hasilnya kotor. Nggak mungkin orang makan yang halal kemudian anaknya jelek, itu nggak mungkin. Dan nggak mungkin orang yang makan yang haram anaknya jadi anak soleh, itu muspro, nggak mungkin. Satu perkara yang kebalikan. Jadi halal ini penting. Minta kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang halal. Wal halal la ya'ti illa qut. Kata Nabi, halal itu datangnya bukan yang mak geledek. Halal itu datangnya sedikit, ya, pelan-pelan, bukan yang ngagetkan. Itu kata Kanjeng Nabi. Makanya ibu-ibu doa bu suaminya supaya diberi yang halal. Jangan paksakan suaminya untuk maksakan apa yang di luar batas kemampuannya. Pak, jenengan ini kok tidak maju-maju. Itu loh Pak, kayak si fulan dapatnya 5M. 5M korupsi kok. Dapat 5M nipu orang. Ya, jangan lihat orang itu dari banyak hartanya, berkahnya itu. Sedikit itu kalau berkah mengalahkan yang banyak yang tidak ada berkahnya. Ya, sedikit itu jadi baiknya. Ibu dapat rezeki 10.000, dimakan oleh anaknya, dimakan oleh ibu, dimakan oleh suaminya. Itu nanti suaminya, anaknya, istrinya sehat, rajin taat patuh ibadat, dimudahkan untuk berbuat kebaikan, dijauhkan dari orang-orang yang jelek, dijauhkan dari balak dan musibah. Tapi kalau Anda makan yang haram, pengen banyak tapi tidak jelas, hati-hati. Duitnya banyak tapi kena balak, kena musibah, anaknya rusak, pergaulannya hancur, rumah tangganya berantakan. Mau bu? Duitnya banyak tapi remuk hidupnya, tidak mau kan? Nah, kita kepengen apa? Yang berkah. Jadi kalau sama anak itu didiknya, bilangi kepada putra-putranya, wis le golek sing halal, itu yang lebih berkah, lebih selamat buat engkau, buat anak-anak dan istrimu. Jangan paksakan anaknya, cari yang itu, yang banyak. Nanti masa depanmu, ini zaman sekarang susah. Kalau kamu tidak getol, nanti siapa yang ngasih makan kamu? Loh. Ini penanaman yang keliru, salah. Akhirnya anak kita apa? Nekat cari yang haram. Suami kita nekat cari yang syubhat. Nah, ini banyaknya hancurnya penduduk akhir zaman. Itu gara-gara ini tadi, ya. Besok kata Nabi, fitnah yang akan menimpa seseorang di akhir zaman itu muncul dari istrinya. Ya, paling banyak muncul dari istrinya. Kenapa? Terkadang mereka itu tidak pernah merasa cukup dari yang didapatkan pemberian dari suaminya, sehingga maksa suaminya untuk mencari yang di luar kemampuannya. Akhirnya suaminya berani melanggar perintah Allah, berani melanggar syariat Allah. Akhirnya apa? Terjadilah yang terjadi. Jadi dasar hidup itu yang qanaah, yang nerimo, yang ikhlas. Ya, nanti rumah tangganya baik terus, anak cucunya keturunannya baik, jadi orang soleh, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Nah, ibadahnya pasti diterima oleh Allah. Kalau sudah diterima, biar sedikit jadinya besar. Bahkan amal penduduk langit dan bumi tidak bisa mengalahkan amalnya orang tadi, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama. Nah, ini hadirin ikhwan rahimakumullah, di antara perkara yang pokok inti satu, adab orang yang berpuasa. Satu itu. Waktunya misi berapa menit? Sudah habis ya? Sudah cukup ya? Sudah ngantuk bu ya? Suaranya bikin ngantuk ya? Insya Allah cukup? Nopo cukup? Insya Allah biar guru yang lain. Masih ada beberapa adab ya. Di antara adab orang yang berpuasa, nanti biar guru kita yang lain yang menerangkan, yaitu apa? Alla yukthirun nauma bin nahar wa la yukthirul akla bil lail. Orang yang berpuasa itu adab yang kedua, yaitu apa? Tidak memperbanyak tidur di siang hari dan tidak banyak makan di malam harinya. Nah, ini adab yang ini urusannya dengan kita mendapatkan rahasia puasa. Penting.
Ya, kenapa? Supaya kita dapat rahasia cahaya Lailatul Qadar. Itu dapatnya apa? Dengan tidak banyak makan di malam hari, siangnya tidak banyak tidur. Kenapa? Membiarkan perut masih dalam keadaan kosong, merasakan sisa-sisa rasa lapar, itu membuat hati manusia bercahaya. Nah, kalau hati manusia sudah bercahaya, maka hati tadi siap menerima karunia dari Allah. Nah, malaikat Jibril turun, malaikat itu sifatnya cahaya. Dia turun ke bumi akan mencari wadah-wadah yang bercahaya seperti mereka. Nah, kalau kita ini puasa, nuruti apa yang mau kita makan, semuanya kita masukkan, semuanya kita telan, walaupun itu halal, maka menutup batiniah kita. Kalau menutup batiniah kita, sulit kita akan mencapai derajat yang lebih tinggi. Maka nilai puasa kita tidak ubahnya seperti yang tahun-tahun kemarin, stuck, berhenti di situ aja, tidak ada peningkatan. Ya, tidak ada hijab, tidak ada rahasia, tidak ada ma'rifat yang bertambah di hati kita. Kenapa? Karena perut selalu kenyang. Bagaimana tombok hati itu diceritakan bagaimana? Weteng ira kudu luwe. Jadi puasa tapi malamnya juga masih ada sisa rasa laparnya. Ini pembahasannya sebetulnya sedikit agak panjang, tapi insya Allah ini satu gambaran buat kita cukupkan yang pokok, yang inti daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim saat kita melakukan ibadah puasa. Ya ini, di samping kita menjaga bagaimana puasa dari segi zahir itu kita jalankan, maka adab puasa ini juga kita jaga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kita, sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang ahli syuhud di bulan Ramadan. Allah bukakan rahasia kepada para walinya. Semoga kita diikutkan bersama mereka, semoga kita ikut bersama mereka. Para walinya Allah Ta'ala ini orang-orang yang hadir kehadirat Allah di bulan puasa. Kita orang yang lalai, kita orang yang tidak hadir, kita sibuk dengan urusan yang umumnya. Tapi karena kita berusaha cinta kepada orang-orang yang soleh dan kita berdoa memohon kepada Allah, maka kita berharap semoga Allah menyusulkan, menggabungkan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang sampai Allah berikan kepada kita. Rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada mereka, kita diberikan bagiannya. Cahaya yang Allah berikan kepada para walinya Allah di bulan puasa ini, kita dapat bagian cahaya tadi. Kenikmatan, kelezatan yang Allah berikan kepada mereka, Allah Ta'ala bagikan juga kepada kita, insya Allah, berkat kemuliaan bulan Ramadan dan berkat harapan doa kita kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan zahir dan batin, sehingga kita bisa sempurna nantinya menjalankan ibadah puasa kita ini dengan baik. Dipertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan kita rahasia-rahasia di setiap malam yang ada di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan semua amal ibadah kita ini diterima. Begitu pula semoga pahala yang apa kita kerjakan di bulan Ramadan ini Allah berikan, Allah sampaikan, hadiahkan kepada orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, min halil kubur, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat bulan Ramadan ini Allah Ta'ala angkat wabah dari negeri kita, Allah Ta'ala angkat balak dari negeri kita, Allah Ta'ala angkat virus corona dari negeri kita, Allah Ta'ala berikan kepada kita ini keberkahan, Allah Ta'ala turunkan kepada kita rahmat, Allah Ta'ala turunkan kepada kita ketenangan, Allah Ta'ala berikan kepada kita ketenteraman, Allah Ta'ala berikan kepada kita jalan-jalan kemudahan, diangkat semua kesulitan, diangkat ujian dan cobaan dari kita, diberikan kepada kita kebaikan dunia sebelum nanti kita mendapatkan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan sebelum ditutup ada permohonan doa kesembuhan satu keluarga, ya, dari Bapak, kita doakan Haji Rahmat, kemudian Hajah Rohana, Mbak Hani dan Mas Taufan. Ini semuanya satu keluarga. Semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada mereka, kesehatan yang sempurna. Allahumma shfihim bisyifa'in ajil wal lutfi syamil, syifa'an la yugadir saqaman wala alama, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, telah kita ikuti kajian pagi hari ini. Alhamdulillah beliau menyampaikan untuk masalah puasa. Semoga kita sangat berhati-hati untuk ibadah puasa ini agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, alhamdulillah akad depan akad pon insyaallah yang hadir Habib Umar bin Husain Asgab insyaallah. Okay? Bagi yang hari ini tidak hadir bisa diinformasikan agar majelis ini semakin ramai, semakin marak, semakin banyak yang hadir. Moga diikuti doa akhir. Moga. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi syan. Kulla yawmin huwa fi san. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-aman al-aman min zawalil iman. Al-aman al-aman min jawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ihsanukal qadim. Ya Hananu ya Manan. Ya Hananu ya Manan. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Ghafuru ya Ghaffar. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna. Wa anta khairur rahimin. Wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu sekalian, sampun berakhir dalam majelis sangat pagi. Kunduripun derekaken ngantos tumugi papan panggihan piyambak-piyambak kanthi wilujeng sae saged pinanggih kesempatan akad depan akad pon kalih Habib Umar bin Husain Asgab insyaallah Allah ridho dipun berkahi sehat wal afiat amin. Monggo dipun tutup kanthi wasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lahum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ta'arafna bi anana ta'arafna wa anana asrafna ala lada asrafna fatub alaina tauban taghsilu kulla auban wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina wa maulidina wal ali wal wali wa zairil khilali wa kulli mahabba au jiratin au sabab wal muslimina ajma amin rabbi sama farna wujudan manna abid sabi minna bil mustafa rasuli nada bi kulli rasuli Salat وسلم ربي على يد الحبي والآل وصحبه هذا كثير صحبي Rabbana ta'arafna بأننا تعرفنا وأننا سرفنا ala lada asrafna tub alaina tauban taghsilu kulla hauban wastur lana al-awrati wa وآمن رواتي waghfir li walidina mauludina والآل والإخوان إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صبا والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع Fadlan wajudan manna isabi minna bil mustafa rasuli بكل صولي Salla wa sallam rabbi alaihi adal habib وآله وصحبه هذا نفس صبي walhamdulillahi wa tanahi daim mahabbatin nasai